Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bita'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqal Qur'an minal hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin al-kitabil mubin wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Insyaallah sanastamir, kita akan lanjutkan pembelajaran kita seputar ya penjelasan dari matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Yang dimana sebelumnya kita sudah membahas permasalahan seputar izhar. Yang mana kita ketahui pada bait sebelumnya, bait ke-6, bahwasanya nun sukun dan tanwin itu memiliki 4 hukum. Yang pertama sudah kita bahas, hukum pertama yaitu izhar. Yang kedua, kita akan langsung masuk saja kepada pembahasan ya, idgham. Bait ke-9 kita akan bacakan terlebih dahulu matannya, baru kita terjemahkan, baru kita syarah atau penjelasan. Bismillah. Wathani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat. Ada pendapat lain mengatakan fi yarmulu, mimnya berharokat dhammah. Terjemahannya, dan yang kedua, maksudnya hukumnya, yaitu idgham. Terjadi pada 6 huruf hijaiyah yang terhimpun dalam kata yarmulun. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Menurut para ulama, qiraat telah ditetapkan. Ya. Baik, bentar. Syarah atau penjelasan pada bait ini menjelaskan tentang hukum yang kedua dari pembahasan nun sukun dan tanwin, yaitu idgham. Definisi idgham menurut bahasa yaitu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, itu secara bahasa. Adapun menurut istilah yaitu bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf yang berharokat dari huruf-huruf idgham. Huruf-huruf idgham sudah dijelaskan tadi, yarmalun atau yarmulun. Maka sukun atau tanwin masuk atau melebur ke dalam huruf yang berharokat tersebut, sehingga keduanya berubah melebur menjadi satu huruf yang bertasydid. Itu secara istilah. Huruf-huruf idgham berjumlah 6 huruf, yaitu yang terhimpun atau terkumpul dalam kata yarmalun atau yarmulun. Kemudian idgham terjadi disebabkan dua keadaan, yaitu karena tamatsul, ya, karena sebuah kemiripan, makanya dia idgham, dan taqarrub, karena sebuah kedekatan, makanya dia diidghamkan. Huruf idgham yang disebabkan tamatsul atau kemiripan dengan huruf nun sukun dan tanwin yaitu huruf nun dan mim. Adapun huruf idgham yang disebabkan taqarrub, kedekatan, dengan huruf nun sukun dan tanwin yaitu huruf ro, lam, waw, dan ya. Itu tadi pembahasan sedikit tentang ya hukum yang kedua yaitu idgham, dan makna idgham itu apa, definisi idgham itu apa. Bait ke-10, lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyannu ulima. Akan tetapi huruf-huruf idgham terbagi dua. Satu bagian diidghamkan dengan dengung yang telah diketahui terkumpul pada kata yanmu. Kita masuk kepada penjelasan untuk memudahkan kita. Pada bait di atas, bait ke-10 ini dijelaskan tentang pembagian idgham, di mana idgham dibagi menjadi dua macam, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah tanpa dengung. Yang pertama idgham bi gunnah dengan dengung, dan yang idgham kedua ada idgham bila gunnah, idgham yang pertama dengan gunnah dengan dengung, dan idgham yang kedua bila gunnah tanpa dengung. Idgham bi gunnah, maknahu, apa maknanya? Ya, maknanya adalah memasukkan atau mengidghamkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya, yaitu huruf ya, nun, mim, atau waw, atau disingkat yanmu.
disertai dengan dengung atau adanya gunnah padanya. Adapun untuk kadar gunnah, berapa sih panjang gunnah? Ya. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf yanmu ini, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan 2 harokat, ada juga yang mengatakan kadar gunnah itu sesuai dengan contoh yang diambil dari talaki atau periwayatan, atau bagaimana gurunya itu ya meriwayatkan kepadanya, kita mengikuti guru kita. Ya, jadi ini penjelasan atau perbedaan atau penjelasan syarah dari bait ke-10. Kita masuk kepada contoh idgham bi gunnah terlebih dahulu. Kita akan besarkan. Ini adalah contoh dari idgham bi gunnah. Kita akan praktekkan dan perhatikan dia memiliki kadar gunnah ya 2 harokat. Sebagian pendapat dan sebagian lain mengatakan sesuai dengan talaqi. Pertama yaitu huruf ya, di mana nun sukun bertemu huruf ya. Kita akan perhatikan. فَمَن يَعْمَلْ فَمَن يَعْمَلْ idgham bi gunnah. Nunnya sudah tidak dianggap. Nunnya sudah tidak ada kecuali menyisakan sifat saja. Nanti akan datang penjelasan lebihnya. Ini disebut dengan idgham naqis. Ya. Jadi di sini kita akan contohkan, perhatikan lagi. فَمَن يَعْمَلْ, bukan faman ya'mal, karena huruf nun itu sudah didobkan kepada huruf ya, sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Yang tanwin memiliki guna ya, diberikan guna. Yauma idin yasdurun nas. Yauma idin yasdurun nas. Ya, mohon maaf ya, di sini hujan. Ketika ada ketidakjelasan pada suara, huruf nun min ni'matin tujza, min ni'matin tujza. Ya, terus idhaman nakhirah, idhaman nakhirah. Huruf mim masad, mim masad. Tanwin khairum min, khairum min. Huruf waw min waraihim, min masuk ke hidung gunnah, min waraihim. Tanwin apa kenapa? Yauma idzin wajifah, yauma idzin wajifah. Ini contoh-contoh dari idgham bi gunnah. Nanti diulang-ulang terus di rumah bisa ya. Nanti kita akan berubah warnanya supaya lebih kelihatan. Kemudian di sini ada sedikit tambahan faedah, yaitu syarat terjadinya idgham bi gunnah. Yang pertama, syarat terjadinya idgham bi gunnah adanya huruf nun sukun atau tanwin. Itu syarat pertama. Syarat kedua, adanya huruf ya atau nun atau mim atau waw. Makanya bisa terjadi idgham bi gunnah. Harus ada syaratnya. Syarat kedua ini. Syarat ketiga harus terjadi dalam 2 kata. Ya, harus terjadi dalam 2 kata. Baik. Namun di sana terdapat pengecualian dari hukum idgham bi gunnah, yang mana meskipun terpenuhi syarat-syarat idgham bi gunnah, justru nun sukun harus dibaca dengan idhar atau jelas. Ya, yaitu pada surah Yasin dan Al-Qalam. Dinamakan hukum ini sebagai idhar riwayah. Ya, kita ulang. Syarat terjadinya idgham itu ada 2. Ya, yang pertama adanya huruf nun sukun dan tanwin. Kedua adanya huruf ya, nun, mim atau waw.
ketiga harus terjadi dalam dua kata. Kita bisa lihat contoh sebelumnya di sini. Ada nun sukun atau tanwin. Ada huruf-huruf yanmu. Dan semua ini terjadi dalam dua kata. Namun di sana terdapat pengecualian dari hukum idgham bi gunnah. Yang mana meskipun ketiga syarat ini terpenuhi, ya justru nun sukun harus dibaca dengan idhar atau jelas, bukan idgham lagi. Yaitu terjadi pada surah Yasin dan surah Al-Qalam. Dan dinamakan hukum ini sebagai idhar riwayah. Contohnya dulu Yasin, perhatikan. Dan ini terjadi ketika wasal, ketika disambung, ketika waqaf atau berhenti, maka tidak terjadi hukum ini. Kita perhatikan di sini ketika dibaca Yasin. Ya, apakah seperti itu? Tidak. Tapi dijelaskan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Atau Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini disebut idhar riwayat. Ya, perhatikan ketika kita pisahkan. Yasin, ada nun sukun. Bertemu dengan waw. Syarat pertama harus adanya nun sukun. Di sini ada nun sukun. Syarat kedua adanya huruf ya, nun, mim, atau waw. Di sini ada huruf waw. Syarat ketiga harus terjadi dalam dua kata. Di sini terjadi dalam dua kata. Nah, seharusnya di sini hukumnya idgham. Tapi karena namanya periwayatan, sesuai yang didapatkan ya dari hasil riwayat atau turun-temurun yang kita dapatin dari Imam Hafiz dapat dari Imam Asim, seperti ini tata caranya, maka yang disebut dengan idhar riwayat. Nah, ketika kita baca Al-Qalam disambung nun wa nunnya dibaca idhar atau disebut dengan idhar riwayat. Terkhusus pada dua kata ini saja ya. Baik. Kemudian kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita mengucapkan idgham bi gunnah. Yang pertama seakan-akan ada sakta. Contohnya faman ya faman ya'mal ya. Kemudian menjelaskan bunyi huruf nun sukun atau tanwin. Tadi faman ya'mal ya. Faman ya'mal menjelaskan, mengidharkan. Harusnya hukumnya kan idgham. Memendekkan tempo gunnah. Seharusnya dibaca panjang gunanya. Faman ya'mal agak dipanjangkan gunanya. Dia baca faman ya'mal pendek gunanya. Kemudian keempat menyamarkan bunyi huruf nun sukun atau tanwin. Ya, hukumnya diikhfakan. Faman ya'mal. Kemudian yang terakhir, tidak memberikan gunnah dengung ya khusus pada saat nun sukun atau tanwin bertemu huruf o dan ya. Tidak memberikan gunnah. Ya. Contohnya miwara, miu ya. Jadi enggak masuk ke hidung. Miu seharusnya kan masuk ke hidung. Miu ada suara sengau atau dengung. Miu. Nah, dia ketika membacanya tidak memberikan gunnah itu, tidak memberikan apa lagi namanya? Ya, tidak memberikan guna atau dengung. Ya, terkhusus pada waw dan ya. Contohnya ini. Miu. Ya, suara justru keluar dari mulut. Ya. Dia tidak memberikan suara yang keluar dari hidung. Ini kekeliruan juga. Baik, ya, ini demikian. Kita akan sedikit tambah bait ke-11 kemudian kita tutup. Ya, ke-11 illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Kecuali apabila keduanya yaitu nun sukun atau tanwin berada dalam satu kata, maka tidak diidghamkan seperti kata dunia kemudian kata sinwan mengikuti hukumnya. Syarat atau penjelasan pada bait di atas menjelaskan tentang pengecualian dari hukum idgham bil gunnah disebabkan nun sukun yang bertemu huruf-huruf idgham bi gunnah ya nun, mim atau waw yanmu dalam satu kata. Ya. Tadi ingat syarat terjadinya idgham yaitu harus apa? Dalam dua kata. Nah, ini karena tidak terpenuhi syarat yang ini, syarat ketiga ini, maka hukumnya pun dibaca idhar juga.
Ya, berbeda tadi dengan idhar riwayah ya. Kalau idhar riwayah ini syarat semua terpenuhi. Tapi karena namanya sebuah riwayat, maka atau tata caranya seperti itu yang diturunkan atau sampai kepada kita, maka kita harus mengikutinya. Nah, sedangkan ini yang ke-11 ini, bait ke-11 ini, ya dia tidak terpenuhi syarat yang kedua, yaitu harus terjadi dalam dua kata. Nah, maka huruf nun sukun tersebut tidak dileburkan atau tidak diidghamkan, namun harus dibaca dengan jelas atau idhar karena tidak terpenuhinya syarat terjadinya idgham bi gunnah, yaitu harus terjadi dalam dua kata. Dan seandainya diidghamkan, kalau kita memaksa untuk mengidghamkan, maka kalimat tersebut akan menjadi kalimat yang berbeda maknanya. Maka hukum ini dinamakan idhar mutlak. Dinamakan idhar mutlak karena tidak ada keterkaitan dengan makhraj apapun, baik dengan hal tenggorokan maupun dengan asyafatan dua bibir. Hukum idhar mutlak ini hanya terjadi pada beberapa kata saja dalam Al-Quran. Yaitu pertama, yaitu pada kata ad-dunya. Cukup banyak, salah satunya pada surah Al-Imran. Ya, jadi dibaca jelas. Ad-dunya, bukan ad-dunya. Jangan diidghamkan, tapi diidharkan, dijelaskan nun sukunnya. Ad-dunya, ad-dunya. Terus pada kata bunyan, salah satunya pada surah As-Saff, ya. Contohnya bunyan, bunyan, jelaskan nunnya, jangan sampai buyan, ya. Kemudian kata sinwan, hanya ada dua kata pada surah Ar-Ra'd ayat keempat, ya. Sinwanun, sinwanu wa ghairu sinwan, sinwan dibaca jelas nun sukunnya. Kemudian pada kata kinwan, hanya ada satu kata pada surah Al-An'am ayat 99. Dibaca idhar atau idhar mutlak, idhar wajib bisa juga. Qinwan, qinwan. Jangan sampai dibaca idgham. Qinwan, qinwan. Nah, ini penjelasan dari ya idgham bi gunnah, kemudian ya idhar riwayah, kemudian idhar mutlak atau idhar wajib. Ini nanti insya Allah kita akan sambung kepada pembahasan idgham yang kedua, yaitu idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.